Oke, jadi dari yang udah tayang kayaknya si Mas Dewa nih masuk ke penjara kan ya. Di situ konfliknya adalah Mama Farah, mamanya Mas Dewa ini udah mulai nggak suka sama Nana karena Nana nggak bisa ngasih keturunan, jadi ujung-ujungnya agak sedikit kayak kong kali kong nih antara Mama Farah, Roni, sama Alia. Tapi sebenarnya motifnya beda-beda. Jadi punya kepentingan masing-masing tapi dengan tujuan yang sama, yaitu memisahkan antara Nana dan Dewa. Itu gitu aja sih konflik utamanya dari Buku Harian Seorang Istri di episode ke 150 sekian ini gitu. Oke, kalau untuk karakternya Hana sendiri di BHSI itu kan sudah semakin berkembang gitu kan sampai sekarang ya dari awal. Ceritain dari awal itu fase-fasenya seperti apa sampai sekarang. Oke, jadi fase-fasenya tuh awal banget Alia ini kan pacarnya si Mas Dewa ya, yang sangat dicintai sama Mas Dewa, tapi Mas Dewanya tuh harus menikah sama perempuan lain yang dia nggak kenal, yang menurut dia tuh kampungan, kayak nggak banget gitu buat jadi istrinya. Tapi ternyata Mas Dewanya lama-lama jatuh cinta nih sama Nana. Jadi pelan-pelan nih karakter Alia itu sudah nggak dicintai lagi sama Mas Dewa. Jadi kalau misalnya sekarang Alia itu masih dicap sebagai pelakor, itu udah nggak apa ya, udah nggak relevan karena Alia ini udah nggak dicintai lagi sama Mas Dewa karena Mas Dewa itu udah bucin banget nih sama si Nana. Tapi Alia ini masih menyimpan dendam pribadi atas kematian mantan suaminya, yaitu Mas Pras. Jadi dia masih pengen memisahkan antara Dewa dan Nana. Dan sedikit banyak Alia ini masih ada perasaan cintanya gitu ke Mas Dewa, tapi udah nggak segitu difokusin ya cintanya. Jadi lebih ke dendamnya, kayak gimana caranya menghancurkan keluarga Buana karena keluarga Buana sudah menghancurkan hidup aku sama anak aku gitu. Oke, sekarang lanjut nih kan kita kan lagi bulan Ramadan nih sebagai salah satu pemain yang berpuasa di bulan Ramadan gitu kan. Gimana sih persiapannya menyambut Lebaran yang udah bentar lagi gitu? Kalau nyambut Lebaran sih kita belum ada persiapan apa-apa ya, tapi soalnya kan kita setiap hari sampai sekarang masih syuting, jadi kita cuma ngejalanin ibadah sebisanya kita. Terus kalau Lebaran gimana ya? Karena kita juga udah habis waktunya di lokasi syuting. Jadi tapi kita lagi ngestok buat liburan Lebaran gitu. Jadi kita kayaknya bakal ada libur Lebaran sekitar 4 sampai 5 hari. Jadi kita semua masing-masing baik yang Islam maupun yang nggak Islam juga kita dapat waktu libur untuk kumpul sama keluarga semua. Jadi di momen-momen Lebaran ini kita nggak akan bekerja nih teman-teman. Jadi kita akan libur dan menikmati hari-hari santai di rumah aja karena ada larangan mudik juga kan dari pemerintah gitu. Iya benar. Rencananya apa nih untuk selama libur meskipun bareng keluarga tapi ada bikin rencana tersendiri nggak sih untuk Hana? Kalau rencana tersendiri sih belum ada ya, karena kita juga masih belum fix nih liburnya tanggal berapa sampai tanggal berapa dan berapa hari. Jadi kita mau janjian sama siapa-siapa juga bingung. Terus apa ya? Rencananya sih cuma pengen ngumpul di rumah aja karena aku kan semenjak syuting Buka Harian Seorang Istri ini aku ngekos gitu karena schedule-nya sangat padat buat aku syuting dan aku tuh kemana-mana nyetir sendiri kan, jadi kayak capek kalau aku harus bolak-balik dari lokasi syuting ke rumah. Akhirnya aku ngekos di dekat lokasi syuting. Jadi rencananya sih untuk liburan Lebaran ini aku mau quality time aja sama keluarga aku di rumah gitu. Oke, tapi ada nggak sih kebiasaan Lebaran atau Ramadan yang biasa kamu lakuin gitu sama keluarga? Kalau kebiasaan Ramadan sih pasti kita buka dan sahurnya bareng ya. Cuma tahun ini agak berbeda karena ini pertama kalinya aku tinggal sendiri. Jadi Ramadan pertama juga aku nggak sama keluarga. Jadi aku harus sahur sendiri. Bukanya juga paling di lokasi sama teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih fun-fun aja ya Ramadannya. Maksudnya tetap seru, vibes Ramadannya juga tetap kerasa. Apalagi ya? Gitu aja sih. Oke, kalau makanan yang dikangenin misalnya untuk Lebaran nanti, ada nggak sih kayak masakan tersendiri gitu atau misalnya kamu bikin kue atau itu ada nggak sih biasanya? Oh ada. Jadi biasanya setiap tahun kalau Lebaran itu kita ngumpul di rumah nenek. Jadi saudara-saudara ngumpul semua. Itu yang kita kangenin pasti opor ayam sama sayur lodeh, sama ketupat bikinan nenek. Soalnya seperti yang lainnya, masakan nenek itu pasti yang paling enak. Jadi yang pasti kita tunggu-tunggu tuh ya makanan-makanan khas Lebarannya. Tapi kalau kue-kue kering itu kita
nggak terlalu biasa untuk nyemilin kue-kue kering pas lagi lebaran. Jadi biasanya kita makan besar rame-rame, itu aja sih. Sama kumpul-kumpul keluarganya, karena keluarga yang jauh-jauh biasanya datang, walaupun tahun ini sama tahun kemarin nggak kumpul semua keluarga karena emang pandemi, tapi ya untuk keluarga yang masih ada di Jakarta aja sih ya pasti ketemu. Oke. Ya, Mbak Hana, Ya. selama syuting buku harian istri ini kan katanya ngekos. Nah, semakin lebih menjadi seorang wanita nggak sih dengan hidup mandiri, kayak misalkan pasti kan kayak otomatis nyuci baju sendiri, masak makanan sendiri gitu, jauh dari keluarga, jadi lebih mandiri dan lebih membuat dirinya Mbak Hana tuh lebih misalkan kayak jadi seorang wanita lah gitu, menyambut nantinya menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri gitu. Makasih. Amin. Ya makasih Mas Ari pertanyaannya. Jadi menurut aku setelah aku tinggal sendiri ini, kewajiban-kewajiban yang biasanya masih dibagi-bagi sama keluarga yang lain jadi punya aku sendiri, kayak cuci baju, bener cuci piring, terus even masak, apalagi selama bulan Ramadan ini kita harus sahur dan berbuka gitu kan. Sahur sih yang paling sulit untuk masak. Jadi kerasa banget, maksudnya hal-hal yang sebelumnya aku nggak nyangka aku bisa ngelakuin, ternyata aku bisa ngelakuin. Maksudnya bikin apartemen aku tetap rapi, terus kayak bersih-bersih, sekalian masak, sekalian kerja, sekalian karena aku masih kuliah, sekalian kuliah. Maksudnya semuanya aku lakukan sendiri tuh ternyata bisa. Aku juga kaget ternyata aku bisa. Tapi emang ya mungkin salah satu cara buat kita tahu kalau kita bisa melakukan itu ya nyemplung, terjun langsung, nyobain langsung tinggal sendiri. Dalam segi apa ya, kebersihan, aku jadi ngerasa lebih bersih. Terus dari skill masak, aku ngerasa kayak, oh makin pinter ya aku masaknya. Gitu. Oke, Mas Ari, ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Hana? Lanjut dulu Mbak, ntar tanya lagi kalau keingetan. Oke. Ya, Hana, ini ada pertanyaan lagi dari Tabloid Bintang, Mas Indra. Kamu kan sejak awal itu sudah bergabung di Cinemart, gitu kan. Nah, dari judul-judul sinetron yang pernah kamu mainkan di Cinemart itu, apa sih yang paling berkesan? Itu pertama yang paling berkesan. Terus yang paling membutuhkan effort lebih saat berakting itu karakter yang mana? Gitu. Yang paling berkesan itu menurut aku sinetron Anak Langit, karena itu sinetronku yang paling panjang sejauh ini, 3 kali lebaran. Jadi orang-orang di sekitarnya tuh udah bener-bener kayak keluarga, karena setiap hari selama 3 tahun kita ketemu orang yang sama. Jadi itu yang paling berkesan buat aku ya, mencapai sampai 1.500 lebih episode, itu sesuatu banget buat aku. Terus yang paling banyak effortnya itu si Alia sekarang di buku harian seorang istri, karena Alia ini scene-nya lumayan banyak dalam tiap episodenya, dan tiap memerankan scene-nya itu permainan emosinya lumayan naik turun, karena di setiap scene-nya Alia ini nggak mungkin emosinya sama, jadi pasti ntar awalnya bingung, ntar tiba-tiba tengahnya nangis, belakangnya marah, terus tiba-tiba happy. Dalam satu scene yang segitu singkatnya, dalam let's say 4 lembar atau 4 halaman gitu ya, ada 4 emosi gitu. Jadi agak lumayan capek, tapi yang paling challenging ini buku harian seorang istri buat aku. Oke, lanjut. Ya kan kalau dibilang ini si Alia itu kan perannya antagonis ya sebenarnya ya. Nah, role model kamu sendiri untuk peran antagonis itu siapa sih? Dan kenapa? Gitu. Role modelnya sih kalau dari karakter-karakter film gitu, aku nggak ngambil dari karakter film, tapi karakter yang aku ambil ini dari seseorang yang aku kenal. Kebetulan background-nya nih mirip-mirip sama Alia, janda anak 1, masih muda, cantik, seksi, sensual gitu kan. Tapi pintar banget cara ngomong dia, cara dia, maksudnya kelasnya tuh kayak, wah berkelas banget nih perempuan ini, walaupun dia menjanda di usia yang muda, tapi kelasnya tuh tetap kayak dia yang bisa ngasih kesan kalau janda semakin terdepan gitu loh. Jadi kayak, oh perempuan yang kayak gini nih yang harus diserap karakternya, dimasukin ke Alia. Oke, ya teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan dibuka. Halo, ya, silahkan. Halo. Halo. Iya, silahkan Mas Ivan. Ini Mbak Ana, mau tanya kalau sulit gak sih meranin sosok Alia?
Terus dalam kehidupan sehari-hari kira-kira mirip-mirip itu nggak antara sosok Alia sama Mbak Hananya? Makasih. Ya makasih Mas Ivan pertanyaannya. Kalau meranin Alia nih susah-susah enggak sih. Sebenarnya ada beberapa scene yang menurut aku gampang-gampang aja, tapi ada beberapa scene juga yang emang aku perlu di-direct lebih sama sutradara gitu. Jadi semua kan yang penting pemain tuh dengerin sutradaranya. Terus kita paham bener apa maksud dari naskahnya. Selama kita paham dan kita dengerin arahan dari sutradara sih, sejauh ini aman-aman aja aku meraninnya ya. Terus kalau peran Alia sama aku di kehidupan nyata agak beda sih. Maksudnya aku pribadi nggak akan punya mental sebarbar Alia untuk apa ya, punya satu tujuan tuh nggak bakal mengkorbankan banyak banget hal gitu. Aku anaknya lebih realistis. Kalau emang menurut aku nggak mungkin, ya udah nggak usah. Kalau Alia nih kan apapun yang jadi tujuan dia mau nggak mau harus tercapai. Nah itu agak bedanya sih di situ ya. Dan Alia ini agak lumayan menghalalkan berbagai macam cara. Sedangkan aku tuh tipe orang yang kayak kalau nggak bisa cari ini, yaudah kita cari optional lain aja deh. Gitu. Oke, Mas Ivan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Mbak, makasih. Cukup, oke. Mbak Fatmi sepertinya ingin bertanya, silakan Ya, Mbak Fatmi. oke, terima kasih. Iya. Dulu berperan sebagai pelakor, sekarang pendendam, gitu ya ceritanya. Capek nggak sih main seperti itu? Karena itu tadi dikatakan bukan karaktermu gitu loh. Oke, itu aja. Capek sih enggak ya, karena kita kan maksudnya terbiasa dengan action dan cut. Jadi semua emosi yang penuh dendam ini itu biasanya berawal dan berakhir di action dan cut. Jadi setelah cut tuh udah nggak ada perasaan dendam yang berkecamuk yang tertinggal di hati gitu, udah nggak ada. Tapi kalau misalnya emang lagi banyak banget scene dalam hari itu, otomatis emosi yang dipakai kan lebih banyak Mbak dalam memerankan si peran Alia ini. Ya pasti capek, karena kalau kerja kayak gini kan yang difokusin tuh fisik gitu. Habis fisik mental, karena tiap kita meranin scene itu pasti perasaan kita ikut juga sesuai sama scene-nya. Ya, kalau kebanyakan scene aja sih capeknya. Tapi kalau enggak ya baik-baik aja, karena syutingnya juga fun, teman-temannya asik, terus di sini juga kita dikasih base camp yang sangat enak gitu kan. Kita bisa tidur siang di sela-sela syuting, kita bisa nunggu. Semuanya di. Tapi kalau dalam realita ya, melihat dendam yang seperti itu capek enggak gitu loh. Kalau dari realita lihat dendam kayak gitu lumayan capek ya, karena nggak tahu sih Alia ini agak gimana gitu pola pikirnya. Maksudnya dari suaminya yang meninggal, yang nggak tahu sebenarnya meninggalnya kenapa. Suaminya cuma bilang Bu Farah sesaat sebelum meninggal gitu. Alia ini spekulasinya kayak, oh ini berarti dibunuh sama Bu Farah. Padahal belum tentu juga suaminya ini dibunuh sama Bu Farah gitu. Jadi dendamnya tuh kurang berlandasan, tapi deep inside aku sebagai Hana ngerti banget kenapa Alia bisa kayak gitu, karena di posisi waktu suaminya meninggal, dia lagi hamil tua, perutnya udah gede banget, tinggal nungguin keluar aja anaknya, tinggal nungguin lahir, tapi ditinggalin sama suaminya dan suaminya nyebut Bu Farah yang salah gitu. Jadi aku ngerti kenapa Alia kayak gitu, makanya aku bisa meranin Alia dengan legowo karena aku ngerti motifnya. Tapi di dunia nyata, kalau aku melihat orang seperti Alia, kayak kenapa sih nih orang gitu, pasti ada pertanyaan gitu sih di otak aku. Merasakan capeknya ya? Merasakan lebih kebingungnya sih, kayak kenapa sih nggak bisa legowo aja, nggak bisa ikhlas aja, toh semua perbuatan buruk itu akan dibalas sama yang di atas gitu kan, kalau kita mikir sebagai orang normal gitu kan. Tapi kalau kita berpikir sebagai Alia ya gigi dibalas gigi, mata dibalas mata gitu. Mau nggak mau. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Fatmi. Lanjutin sih, aku tadi menarik topiknya Mbak Fatmi. Itu kan kamu terbawa emosi banget gitu kan untuk karakter pendendam dan pelakor gitu. Cara kamu untuk membedakan antara realita begitu selesai acting gitu, terbawa nggak sih sampai ke kehidupan sehari-hari, atau misalnya kamu begitu berbincang sama Nana dan Dewa tapi di kehidupan nyata gitu, maksudnya itu sampai terbawa nggak sih melepas karakter itu begitu selesai acting tuh, kamu gimana sih?
melepas karakter dan memasukkan karakter itu di dunia stripping kayaknya udah jadi hal yang biasa buat kita. Udah cenderung relatif gampang sih. Karena kita kan syuting dari bulan Desember, sekarang udah bulan Mei. Udah hampir 6 bulan kita syuting, jadi kayak cara keluar masuk dari karakter tuh udah jadi otomatis buat kita. Jadi kalau ngobrol sama Zoe, sama Cinta gitu-gitu, aku kenal sama Zoe itu jauh lebih kenal daripada aku kenal sama Nana. Jadi untuk ngobrol sama Zoe, aku nggak bakal ngelihat dia seperti Nana lagi. Tapi waktu kita on set, aku ngelihat Zoe udah bukan Zoe lagi. Aku ngelihat dia sebagai Nana. Aku juga gitu ke Cinta. Maksudnya kalau kita lagi ngobrol di luar set, ya udah aku ngobrol sama Cinta gitu. Terus begitu di dalam set, ya ini Mas Dewa nih, ini target utama aku nih. Kayak gitu-gitu tuh udah otomatis sendiri gitu. Jadi udah nggak perlu capek-capek lagi. Tapi kecuali beberapa scene berat seperti scene-scene sedih, scene-scene nangis yang kayak sampai depresi kayak kemarin, let's say scene yang Salsa anak aku itu ketabrak sampai lumpuh. Itu dimana aku harus ngebayangin aku udah punya anak yang aku besarkan secara, aku single parent ya, walaupun dibantu sama Adi, tapi kayak secara apapun bisa dibilang aku single parent. Usaha aku sebagai perempuan yang membesarkan anaknya sendirian, abis itu tiba-tiba anaknya ketabrak dan lumpuh, itu lumayan bikin aku sakit hati banget, dan itu agak gimana ya, ngelepas sedihnya tuh agak lumayan susah gitu. Tapi di luar scene-scene berat yang kayak gitu yang butuh sampai bener-bener sedih banget, itu semuanya gampang. Oke, lanjut nih ada lagi dari libertymax.com, Mas Papa. Kamu tuh pengen karakter seperti apa lagi sih setelah ini, misalnya? Terus apa ada tantangan tersendiri nggak? Maksudnya karakter yang merasa kamu tertantang yang ingin kamu mainkan? Terus pengen main layar lebar nggak? Gitu. Aku pengen banget cobain peran protagonis, karena beberapa sinetron belakangan ini kebanyakan peranku antagonis gitu. Jadi siapa tahu, Nio datang. Siapa tahu peran protagonis juga cocok buat aku, dan aku ngerasanya kalau peran protagonis ini agak berbeda dari peran-peran yang biasanya aku mainin kan. Jadi tantangannya sendiri buat aku adalah gimana caranya mengolah mukaku yang jutek ini untuk kelihatan kayak, let's say, melas, let's say happy. Itu kan maksudnya dengan cetakan mukaku yang seperti ini itu agak susah. Jadi kalau aku dapat peran protagonis, tantangan terbesar aku adalah mengolah mukaku biar nggak jutek. Dan untuk layar lebar, sejauh ini sih aku pengen banget bisa main di layar lebar, tapi karena jujur aja kita masih mencari uang di tengah-tengah pandemi ini, jadi optional yang paling menarik buat kita untuk mencari uang, apalagi di masa-masa muda kayak gini, adalah stripping. Yeay, hidup stripping. Halo semua. Oke, Nio baru bergabung. Halo Nio. Banget. Iya. Ada gangguan tadi. Emang tadi terakhir lagi adegan apa syutingnya? Tadi itu kebetulan lagi adegan agak ribet sih ya. Kita nggak bisa bocorin sekarang, tapi soalnya itu bisa dibilang golden scene banget. Jadi mungkin tinggal tunggu tayangan. Oke. Paling terakhir aku pengen tanya ke Nio dulu, kan terakhir kamu itu kan sebenarnya dulu kan baik ya ke Nana, jadi penolongin Nana. Tapi terakhir kan karena kebenaran sudah terungkap, kamu jadinya menjadi pendendam juga ke keluarga Dewa gitu kan. Boleh diceritain dulu nggak yang terakhir gitu? Boleh banget. Jadi aku mau ralat sedikit ya. Kalau dari dulu tuh emang aku tetap peduli dan perhatian sama Nana, sampai sekarang pun juga aku masih begitu. Dan aku dendam ke keluarga Buana pun, terutama sama Pak Dewa, itu juga sudah dari awal seperti itu. Karena emang alasan kenapa aku ingin menjadi bodyguard di keluarga Buana itu karena aku kan menyamar jadi bodyguard, karena aku tuh ingin balas dendam. Aku membalaskan dendam aku kepada Dewa yang aku kira dia yang sengaja membuat ibu aku terluka, dan juga dia yang sudah istilahnya di dalam pikirannya Adi itu dia sudah merebut Alia. Dia sudah merebut Alia dari Adi, makanya aku punya dendam sama Dewa. Tapi karena makin lama aku sadar juga ternyata Pak Dewa tidak seperti itu. Pak Dewa itu sebenarnya orang yang baik, dia tulus. Jadi aku tidak ada dendam sama dia. Dendam aku itu ke dia itu bisa lupa. Tapi karena kejadian kemarin, ada Alia mengirimkan sebuah video di mana video itu menunjukkan dari satu sisi ya, CCTV,
di satu angle gitu, kalau seolah Pak Dewa yang mendorong ibu aku. Jadi di situ amarah aku balik lagi, dendam aku balik lagi ke Adi yang awal gitu, karena bayangin aja kalian situasi di mana kamu sudah mempertaruhkan nyawa kamu untuk seseorang ini dan untuk keluarga ini, tapi ternyata orang yang kamu lindungi ini ternyata dia yang membuat ibu kamu celaka gitu. Kan pasti ada rasa kayak marah, ada rasa nyesel, ada rasa emosi, ada semuanya campur aduk lah gitu. Awalnya ya aku emang dendam banget sama Dewa lagi, dimana aku sempat ada kayak bayangan gitu, kayak halusinasi dalam pikiran aku, dimana aku kalau lihat Dewa Buana, aku pengen habisin dia, aku pengen istilahnya hancurkan Dewa Buana gitu. Tapi balik lagi, karena ada rasa cinta aku dan suka aku kepada Nana, terus aku lihat Nana kayak nangis, terus Nana dia sedih terus Nana diperlakukan nggak benar gitu. Jadi di situ ada rasa, aku kayak rasa kasihan sama Nana. Jadi aku juga, Pasha istilahnya kayak pintar gitu ya, dia kayak ada feeling gitu, dan pemikirannya Pasha itu bagus, dimana dia nggak langsung percaya apa yang dibilang sama Alia dan Kevin. Justru karena Kevin terlalu sering mengompori Pasha itu jadi kayak curiga, kenapa sih kok Kevin kayak sekolah pengen banget aku kerjasama sama dia buat hancurin Dewa gitu, kenapa sih gitu. Jadi di situ aku cari tahu terus, dan episode kemarin di ending itu aku sudah menemukan bukti bahwa sebenarnya bukan Pak Dewa yang mendorong ibu aku ternyata tidak sengaja jatuh sendiri di lantai 2 gitu. Sempet banyak waktu itu omongan kayak, waduh Pasha udah jadi antagonis, waduh Pasha dendam lagi nih ke Dewa, waduh Pasha udah gini. Tapi balik lagi karena sebenarnya awalnya karena Nana sih. Ada dialog di mana aku bilang, kali ini aku akan tidak peduli dengan tangisan kamu. Kali ini aku akan tidak peduli dan membiarkanmu sedih. Tapi tiba-tiba dalam sekejap aku melihat dia lagi keluar, dia nangis. Aku bilang, ya ampun, kenapa kok aku merasa nggak tega gini sama Nana. Di situ mulai pikiranku terbuka. Oke, makasih Nio. Teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin bertanya kepada Nio dan Hana? Silahkan dibuka mic-nya. Ya, antagonis banget lah ya. Pernah nggak di dunia nyata itu dimaki-maki sama ibu-ibu atau orang lain yang kesel gitu sama perannya Hana itu? Udah itu aja, thank you. Kalau di dunia nyata itu aku cuma pernah dicubit di mall, tapi kayak bukan yang kayak apa dimaki-maki gitu, nggak pernah ya. Hana, maaf banget suaranya kecil. Oh iya maaf, halo, kedengeran nggak? Iya, oke, dah. Oke. Jadi di dunia nyata itu aku cuma pernah dicubit, tapi nggak pernah yang dimaki-maki di tempat umum gitu, nggak pernah sih untungnya. Dan sekarang juga lagi pandemi, jadi kita agak kurang jalan-jalan gitu ya. Mungkin kalau jalan-jalan aku bisa menceritakan ini lagi nanti di next meeting. Iya. Nanti kalau kita ada berkurang nih. Tapi jadi pengalamannya cuma baru dicubit doang lah ya. Dicubit aja. Tapi kalau dari sosial media, let's say Instagram gitu kan, TikTok, itu isinya hampir semua DM-DM yang hujatan kayak, aku sumpahin kamu jadi perawan tua, aku mau kirim kamu santet, aku tahu rumah kamu mau aku bakar, dasar anak tit, gitu kan, anaknya tit, gitu. Wah, udah macam-macam deh hujatan-hujatan netizen ini. Tapi kayak, ya aku ngeliatnya sebagai achievement aku sebagai Alia lah. Itu berhasil membawakan. Itu dicubit ada komentarnya nggak itu yang mencubit? Ada komentarnya cuma jahat banget sih, dasar kurang ajar apa gimana gitu, pokoknya udah lama banget. Berarti secara tidak langsung bagus dong aktingnya, bisa mempengaruhi emosi dan karakter. Alhamdulillah message-nya sampai ke penonton kalau emang Alia nih harusnya menyebalkan gitu. Kalau sampai Alia disukai sama orang-orang kan bingung kita ya. Iyalah ya, semoga tahan banting lah ya. Soalnya dulu ada aktor yang juga model, yang perannya juga jahat gitu kan. Dia ketika sedang show dilempar sandal tuh. Iya. Kita untungnya belum ada meet and greet secara langsung ya. Kita baru meet and greet-nya virtual aja. Kalau secara langsung terselamatkan oleh virtual ya. Terselamatkan dengan pandemi. Berarti ada efek positifnya juga ya dari pandemi. Enggak sih, menurut aku nggak ada efek positifnya. Aku lebih baik dilempar sendal daripada aku harus mengalami pandemi ini, sejujurnya. Ya kan? Iyalah.
Oke, terima kasih. Ya, Sekarang. Nah, terus untuk Hana gimana Hana buat ngejalanin proses syuting sambil kuliah gitu. Sementara kan tadi dibilang hidupnya udah sendiri, maksudnya sama syuting tuh sendiri, nggak sama keluarga. Pasti repot juga kan buat bebenah rumah atau apa, terus kerja juga belum kuliah lagi gitu. Nah, yang pertama sih paling soal alasan apa maksudnya ngambil kuliah satu, terus kedua untuk ngatur buat pola apa namanya nerusin pendidikannya di tengah syuting yang maksudnya jadwalnya nggak nentu nih, kadang syuting pagi, kadang syuting siang, sore atau malam. Nah itu gimana buat maksudnya adaptasi itu supaya maksudnya pendidikan jalan terus kerjaan juga jalan juga gitu. Nah terus kenapa sampai akhirnya mementingkan pendidikan di tengah tadi dibilang Hana bilang ya kita berterima kasih sama stripping yang maksudnya bisa menghasilkan banyak uang untuk kita gitu loh. Tapi pada dasarnya Hana maksudnya nulisin pendidikan juga di tengah kesibukan syuting. Kasih. Ini salam buat Laura ya. Kenapa? Laura siapa nih? Laura Tux. Aku yang mau ketemu hari Minggu. Oke. Iya, iya, gimana ya? Jadi siapa dulu? Aku loh. Yang tadi itu ya. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku bersyukur banget, aku senang banget. Tapi balik lagi kayak sebenarnya aku ngerasain sama aja ya, mau aku dibilang apa artis FTV dulu, FTV aja, terus sekarang sinetron, jadi banyak apa namanya kayak lebih banyak sorotan gitu. Sebenarnya aku ngerasa sama-sama aja, aku tidak berubah, mungkin jadi sombong atau gimana, ngerasa lebih tinggi atau gimana, enggak, justru aku hanya berpikir kayak aku sekarang ada di sinetron di mana lebih banyak sorotan ke aku, itu benar, tapi yang aku rasakan itu tanggung jawab aku itu jauh lebih besar. Karena apa ya istilahnya kan aku memegang peran penting juga di judul ini, jadi gimana tugas aku dengan stamina aku dengan yang kayak setiap hari syuting, jaga mood aku, kontrol mood aku biar selalu memberikan yang terbaik setiap hari gitu loh kepada penonton, dan pesan yang aku coba sampaikan itu bisa tercapai. Jadi sampai juga kayak aku dulu di FTV, setiap dikasih peran apapun ya pasti aku berusaha untuk memakan peran itu dan juga selalu memberikan yang terbaik sih. Jadi kalau dibilang aku lebih gimana di sinetron dibandingin FTV, enggak sih. Aku ngerasa aku yang dulu sama sekarang sama aja, hanya mungkin sekarang kayak beban lebih gede. Ya kan diputar. Iya. Lebih gede ya jangan disimpan aja tuh, jangan dihabisi. Ya begitulah, kita bersyukur selalu siapa ya sama apa. Dan kita harus bertanggung jawab atas tugas ini dari OPA dan SCTV. Itu aja sih. Kalau dari aku, cara bagi waktu antara kuliah dan syuting adalah aku kuliahnya kuliah online. Jadi aku kuliah di BINUS Online Learning jurusan manajemen bisnis. Jadi aku kuliahnya tuh gampang banget, cuma ngisi forum, ngerjain tugas, sama ikut VCon, video conference gitu kayak lewat Zoom meeting kayak gini nih sekarang kita. Nah, kalau untuk ngerjain forum sama tugas sendiri, itu aku tuh anaknya lumayan agak susah tidur kalau malam. Jadi dibanding aku scrolling Instagram malam-malam, aku biasanya ngisi waktu aku sebelum aku bisa tidur itu dengan ngerjain tugas. Karena setelah aku ngerjain tugas tuh pasti udah mumet, setelah mumet pasti tidur. Bener kan? Nah, terus pertanyaannya kenapa aku melanjutkan kuliah? Karena sejujurnya ini untuk membanggakan orang tua. Karena ini papa yang minta aku kuliah. Papa tuh seorang akademisi. Papa aku tuh dosen. Wow, iya. Iya. Oh iya. Papaku tuh dosen ekonomi akuntansi. Dan dia baru aja ngelarin S3-nya. Terus kayak dia bilang, "Mbak, Papa nggak mau punya anak yang nggak berpendidikan. Papa udah berpendidikan sampai S3, tolong Mbak kelarin S1-nya." Dia bilang gitu. Udah digituin aku udah nggak bisa ngomong apa-apa. Aku juga mulai kuliahnya ini agak telat karena aku lulus SMA itu tahun 2015, sedangkan aku baru mulai kuliah itu 2017 setelah papa aku ngomong kayak gitu. Sebelumnya aku nggak kepikiran sama sekali buat kuliah karena aku ngerasa aku enjoy kok kerja kayak gini. Nanti juga setelah kuliah kayaknya aku bakal tetap stripping gitu. Aku nggak mau kerja kantoran karena aku nih anaknya cepet bosan. Kalau aku, kalau aku disuruh duduk di depan komputer menganalisis data,
meeting sana meeting sini, kayaknya bosen ya. Kalau kita syuting kan kita ketemu orang baru, ada scene-scene yang menarik, scene yang kayak golden scene tiba-tiba scene yang bosen, kita semua harus kita makan tiap hari. Tapi ya itulah syuting, itu seninya, itu yang bikin seru dari syuting. Ya. Sama sih berarti. Ya. Nggak bisa kerja di depan laptop, komputer seharian, kerja dari jam 9 sampai jam 5. Wah. Ya walaupun sekarang jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 12 malam. Tapi kan seru itu loh, ada interaksinya banyak gitu orang. Dan apa jenjang kesenjangan sosial antara kita sebagai dosen dan bos-bos kita tuh kayak yang di lapangan ya, itu kurang kerasa karena kita sama bos tuh bisa ngobrol yang seru gitu. Let's say sama Pimpro, sama sutradara, itu kita bisa ngobrolnya kayak temen gitu. Ya walaupun ada batasan-batasan tertentu, cuma tetap beda sama ambience kalau kerja kantoran yang bos banget. Kalau di sini tuh ya semua keluarga. Oke. Ya, udah cukup Mas Ari? Aman Mbak, makasih. Oke, makasih Mas Ari. Terakhir nih pertanyaan dari Mbak Naomi Tabloid Nyata. Pelajaran apa sih yang bisa kalian dapat dari karakter kalian masing-masing di Buku Harian Seorang Istri nih? Untuk Hana kan berarti Alia, kalau Nio berarti kan Pasha. Apa karena kan ini kan emang berbeda terbalik banget kan dengan karakter kalian aslinya gitu. Silakan. Kalau Pasha banyak sih, apalagi Adi juga banyak sih. Kalau Alia, aku bantu Alia dulu mikirin. Iya, boleh ya. Ya, aku boleh ya. Mungkin Gigi. Bisa, iya. Gigi dan pantang menyerah. Iya, Gigi. Mengejar apa yang dia inginkan. Gigi dan pantang menyerahnya tuh bisa dicontoh. Tapi sisanya dicontohnya tuh dengan kayak, gila ya orang kayak gini, jangan sampai aku kayak gini juga. Sisanya tuh kayak gitu. Tapi selain Gigi dan pantang suaranya kecil. Oh, halo? Ya, oke. Nah, jadi yang bisa dicontoh dari Alia ini adalah gigih dan pantang menyerah kalau punya satu tujuan. Tapi selain dari gigih dan pantang menyerah adalah kalau ngeliat Alia tuh kayak, ya Allah Alia tuh gini banget ya, jangan sampai deh gue kayak gini gitu. Jadi lebih ke kalau bisa jangan dicontoh. Cuma buat gigih dan pantang menyerahnya Alia ini the best. Oke, jadi bukannya diambil bukan dari negatifnya tapi lebih ke positifnya ya. Nah, kita kan coba untuk ngambil sisi positifnya. Ya oke. Kalau dari Hana sendiri menilai karakternya Pasha itu apa yang bisa diambil pelajaran dari Pasha dan Adi? Tapi aku rasa ya jujur ya Pak, karakter Pasha itu kayak dunia nyata kayaknya nggak ada deh orang sebaik Pasha. Oh kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuma dari apa yang dia korbankan itu kayak terlalu sakit sebenarnya buat Pasha. Hal yang paling simpel deh sebenarnya dia tujuannya jadi dia mengganti nama nyamar dari Adi menjadi Pasha aja itu sudah menyakitkan banget sebenarnya buat dia. Dia menyamar jadi bodyguard, terus dia harus tinggalin keluarganya, terus dia juga sudah nggak jadi menikah, sakit hati sama Alia, terus di mana dia juga suka sama seorang perempuan tapi perempuannya itu udah punya suami dan nggak bisa apa-apa, dan setiap hari dia hanya melihat kemesraan mereka, keuuan mereka, ya kan, harus menahan rasa ingin memiliki itu. Terus dia juga Pasha juga tidak kasar terhadap perempuan. Ingat nggak di mana Salsa diculik terus aku nggak mau Pasha nggak mau mukul perempuan itu atau menyakiti perempuan itu. Terus apalagi ya, terus sayang banget sama ibunya. Kalau dari aku, sudut pandang aku ngeliat Pasha nih orangnya loving banget. Yang dia bisa kasih itu cuma perasaan sayang dan care. Jadi aku ngeliat Pasha dari bagaimana dia nge-treat ibunya, bagaimana dia nge-treat anakku yang bukan anak dia, tapi dia anggapnya tuh kayak, ini anak gue juga gitu. Padahal gak ada hubungannya si Pasha atau Adi ini sama si Salsa. Tapi dia begitu menyayangi Salsa sampai-sampai bisa dibilang Adi nih jauh lebih sayang sama Salsa daripada Alia yang ibu kandungnya. Walaupun Alia juga sayang banget sama Salsa, tapi Adi tuh lebih sayang sama Salsa. Jadi yang bisa aku ambil pelajarannya adalah Adi nih apapun kondisinya dia akan memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa besarnya. Sampai-sampai kadang-kadang kalau kita lihat dari sisi percintaan nih agak bego. Iya nggak sih, mencintai istri orang secara diam-diam
Terus tiap hari cuma bisa galau dari jendela balkon, terus kayak ngeliatin, ya ampun gebetan gue nangis lagi nih, aduh kurang ajar banget suaminya, cuma bisa gitu aja. Ya sisanya kayak sama aja kayak Alia, ada beberapa hal yang bisa dicontoh kayak gigihnya, tapi sisanya ya dari Adi juga, ya jangan segitunya amat lah gitu, jangan sampai sebucin inilah gitu. Kalau udah tahu orang yang kita gebet, yang kita suka, ternyata udah punya pacar atau udah punya suami gitu kan ya, lupakanlah. Cuma nggak bisa. Gitu ya. Oke. Makasih Nio, Hana. Terakhir sebelum kita jangan lupa buat nonton Meet and Greet virtual buku harian seorang istri besok pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di video. Satu lagi promo untuk terus menyaksikan buku harian seorang istri hanya di SCTV. Oke, buat kalian jangan lupa untuk terus saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari pukul 18.20 waktu Indonesia bagian Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Kalau ketinggalan episodenya juga bisa nonton di video.com. Karena semua ada di video. Oh.